Aku ora wis kiai ngalim, perasaanku dadi kiai pedak mulang. Ora mulang serapati napa? Ya. Dohat kontak itu goto. Wong nganti sakniki biasa teng pasar lugu teng parkiran iki lugu teng isor iki biasa. Iki tiang-tiang lugune sudah motor dhuwur, kadang ya wonten sing ngamuk. Wis ono Gus Bak, aku bilang, aku nyayu pedak mulang. Kenapa ngene iki ora pasti apa? Cuma tetep wong saleh, tak omong ya. Aku tetep wong saleh. Lalu kula ulama paling ora tau tersinggung. Mboten ate kula tersinggung, kali rukun tak kontan nurut mboten tersinggung. Dia biasa, Bang. Ya, nurut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya, apa jadi akal lah. Kudune seneng di santri jadi akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hazin nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurun, itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh, itu kan kriminal, apa? Paham ya? Kecuali misalnya Ruhin ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok itu kriminal. Paham ya? Tapi nak Ruhin tak kono tamanku dia ngantuk itu sah, karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ono sabim nafsi. Harus dibedakan. Soalnya kanjak tanggaku sing kiai lah ya kowe kiai ajane bedak salat ae. Iki kowe pas kiai. Tapi kayak naruh kok jek kanut kok gitu sih. Apik. Tangga-tanggane wong salat itu ape prai gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakatnya tak omong. Nak ben prai yo prai wae. Dari awal salat itu ku sunat. Ora usah maksa salat itu tambah gremeng dari awal salat itu apa? Kan arep percaya tak baturi salat itu. Mau nganti saya biasa salat itu. Gua biasa dengan di sana salat iki toko-toko biasa. Ya ini biasa mawon dulu. Ya tapi kan jadi sekerabat gitu wong sekarang kan. Ya biasa mawon gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah dikere. Kon sunat ben tetep napa? Sunat. Untuk ada Jawa ora atau salat subuh nek salat. Wong apa-apa nek keragat. Ora tau subuh nek salat kok. Penak. Subuh wajib tahu pasti apa? Paham? Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan, sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwah. Nah, ono santri kriminal kabeh, misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu rosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazin nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hazin nafsi. Nek rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham ya? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga apa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. PKB atau P3. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, kalau PNS tak perjuangan. Lalu mulai dia kata ini partai apa bagus? Kalau PDIP tapi PNS tak. Napa dia perjuangan? Jadi orang murid butuh apa? Perjuangan. Namanya PDIP golongan karya. Kau ngalim kudu sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Ya niki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'mal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama atau ala fatawit ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa
itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai coro jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik, ambek tukang zina ya apik, ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan diakui masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, saya iso Kiai Rapai kok rugen dua rono NTT. Ben dadi Kiai. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ra jaya Kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam lho. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono Kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Tadi mun gawe yayasan gawe sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mek kula-kula roh tenan bodorane roh tenan. Saya bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak takdir ra apa. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wong e ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat kok kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, ketemu kula senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben yo FPI yo keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang yo katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj metode kita seluas mungkin punya wacana guys, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut ikhtilaful aimah tetap nomor rahmah.
Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti golek wali. Nah, ana tanggane kawin digoleki syahid, digoleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika pembubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe barang. Mun nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nak kiai sunine medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran niku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis apa fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi, selawase ra cocok bisa nang Kali Joko. Kok Kali Joko pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Suwala kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir, kalau tidak model Kali Joko. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita nggih dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul. Napa jenenge wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong koyo patung. Haram. Kuman swara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngono. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman itu Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenan ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya gepeng lah, artinya kan gak Karena ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo, iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat kan iku lemok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodho. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB wonten napa? Kusumo. Yang tak kula, bapak kula kutuban Kalijogo kutuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabionto Kusumo. Saiki warise kula nu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan? Zaman kula enak mun tak dol lah ngopi ya.
Mau kok barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kulo. Oh ngenyawang tenan wong alim juga bakat untuk semua. Apa ya, tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritaan ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, fakih fabi. Pulang ngertosis pundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahuwa ilamu diadirham. Walhasil nenggone katifil aitar ada bekas penyakit baros tinggal tak nopo. Sakoin gitu. Terus ini apa? Sakoin. Ini kalau cerita, dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ono tamu ya diblodori. Paham ya, agar sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diadir. Mboten iki kalau cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis di ujung. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis mesti tunai. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makam kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kulo nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan lho. Kulo nggih mboten nate pidato. Kulo nggih iso sing pasar be anak kulo dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah seneng pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah tanah. Soal pengaruh aku, lho saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya awaladin soleh. Kau nol kasus bakat santri. Rabbi habli miladun kadzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan bono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah orang kiai, udah jadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dia gento, nak nyarapno enak ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayangno saniki. Umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho.
Hakon wah nih betul susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, ya artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenang, artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung bener. Masa ngenteni iki gede, bangun kuburan jero terus bener." Ya ora usah ngundang wong, ya ora usah disolati, nak anakku ning omahe kon nyolati, nak ora ya wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas itu enggak urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang bis warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Itu rata kok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken itu atuan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Dia preman sithik-sithik nyeraine dek preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Jadi ini buat minum, dia ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk. Ya Abu Yazid, iya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya. Saya iku walim kelas atas, kok kelakuan nemu. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka itu separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya mriyang wali resmi kon tobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Wabu ya terus ngetokno wali. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat tujuh udang Abu Yazid habis. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya, langsung tobat kabeh. Karena alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan, tapi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses sing pengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketok malah keliru. Kok misale sing jadi itu saja masalah itu. Nah, misalnya sing motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan. Wong kulo anggere teng mriki nggih ugal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine dia nyaman tenan. Kadang dipisoi wong kadang macam-macam cara-carane. Nah kulo ning pasar biasa dipisoi wong gitu ya. Dia kadang ngerti, sesuai ngerti, nah itu putrane bapak.
Wong diaspora ki kula biasa. Nang kula boten biasa, boten apa-apa. Nang biasa. Wong kula nak saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai di bangku. Mau anak kula teng bodo saran ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula gurune berarti. Wah, maten. Wah, saking awam kula. Maksudnya karena saya dipil ngajak anak kula ya nggo dadan sitok ngono. Guyon mbek anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan saya Pak, untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kasih Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa lah. Kalau di sini mungkin ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai, enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Mana kulon saat ini kini sempurna kan, urip kulon wis final, kulon anggap urip kulon pun final. Mana dari bujuk kulon kok tidak kulon mati, kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Mana dari hikam ketika mendidik Humul, bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lha apa? Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi dari jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Saat ini Rembang kasusnya ini rame-rame badhe pilkada. Wah, akhir kiai disewani kandidat. Dan ini kandidat, kalau ini untuk bocoran, paling sumpah kena pesan jenengan. Wes kabeh kandidat takok raka-raka. Padahal cara kula disewani nggih buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak dhisikno anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakas hubungane wong tua kok mbek napa? Kok kowe bupati dolan apa hal dolan be anak menang anakku. Aneh lho kudu ora aneh pancen ngono cara Quran dibakas wae anak. Ning Quran dibakas kewajibane wong tua ben apa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati zaman tabnu Adam ing kota amaluhu engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah ya Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, hablu minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen nyai ning jowo be anake ora tau nyai kok. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Pahamin apa doh? Dolen. Mesti wae anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat, wong aku ning dihormati malah anakku dhewe ra. Wis salah iki. Lho kalau nganti saniki suwe anakku lho tak jak piye nganti saniki. Bukan apa-apa kok. Kula kepengin niru tradisi wong soleh-soleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare kanjeng. Lan ngendikane kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo napa kaya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih kami ucapkan karena sudah
menyaksikan kajian dari Gus Baha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga video tersebut bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video-video tersebut ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.